Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mahadi Maulana, NPM 101200017 dari kelas C2 Manajemen. Saya di sini akan menjelaskan UTS Pancasila dari materi pertama sampai materi ke-7. Materi pertama yaitu Pancasila dalam sejarah bangsa Indonesia. Pengertian Pancasila dalam sejarah bangsa Indonesia merupakan produk otentik pendiri negara Indonesia. Nilai Pancasila bersumber digali dari nilai agama, kebudayaan, dan adat istiadat. Pancasila merupakan pandangan hidup bangsa dan dasar filsafat kenegaraan. Terdapat 5 pentingnya Pancasila dalam sejarah bangsa Indonesia. Pancasila sebagai nilai dasar. Nilai yang ada dalam ideologi Pancasila yang merupakan representasi dari nilai norma representasi dari nilai norma dalam masyarakat bangsa dan negara Indonesia. Nilai ini tidak dapat berubah sepanjang masih digunakan sebagai pandangan hidup bangsa. Nilai tersebut adalah sila-sila Pancasila. Pancasila sebagai nilai instrumental. Nilai yang merupakan pendukung utama dari nilai Pancasila ini dapat mengikuti setiap perkembangan zaman atau fleksibel. Nilai ini dapat berupa TAP, MPR, UU, dan PP. Pancasila sebagai nilai praktis. Nilai yang harus ada dalam praktik penyelenggaraan negara. Sifat ini adalah abstrak, berupa semangat para penyelenggara dari pusat hingga daerah. Materi kedua yaitu Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila ialah jiwa dan raga seluruh rakyat Indonesia yang memberikan kontribusi atau kekuatan hidup kepada bangsa Indonesia serta membimbing dan mengajarkan nilai-nilai kehidupan yang baik untuk menciptakan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur. Sifat dasar Pancasila yang pertama dan utama yakni sebagai dasar negara Republik Indonesia. Pancasila yang terkandung dalam Alinea keempat pembukaan UUD 1945 tersebut ditetapkan sebagai dasar negara pada tanggal 19 Agustus 1945 oleh PPKI yang dapat dianggap sebagai penjelmaan kehendak seluruh rakyat Indonesia yang merdeka. Fungsi Pancasila. 1. Pancasila sebagai pedoman hidup, yaitu Pancasila berperan sebagai dasar dari setiap pandangan Indonesia. Di Indonesia, Pancasila harus menjadi sebuah pedoman dalam mengambil keputusan. 2. Pancasila sebagai jiwa bangsa. Pancasila haruslah menjadi jiwa dari bangsa Indonesia. Pancasila yang merupakan jiwa bangsa harus terwujud dalam setiap lembaga atau organisasi serta insan yang ada di Indonesia. Yang ketiga, Pancasila sebagai kepribadian bangsa. Kepribadian bangsa Indonesia sangatlah penting dan juga menjadi identitas bangsa Indonesia. Oleh karenanya, Pancasila harus diam dalam tiap pribadi bangsa Indonesia agar bisa menjadi Pancasila sebagai kepribadian bangsa. Yang keempat, Pancasila sebagai sumber hukum. Pancasila menjadi sumber hukum dari segala hukum, artinya Pancasila sebagai dasar negara tidak boleh ada satupun peraturan yang bertentangan dengan Pancasila. Yang kelima, Pancasila sebagai cita-cita bangsa. Materi ketiga yaitu Pancasila sebagai ideologi. Pancasila sebagai ideologi terbuka adalah pandangan hidup bangsa Indonesia yang mengandung nilai dasar dan nilai instrumental yang dapat berinteraksi dengan perkembangan zaman dan dinamika secara internal. Ideologi terbuka merupakan bentuk ideologi yang tidak dimutlakkan dan terlahir dari hasil kesepakatan masyarakat. 3. Ideologi Pancasila. 1. Dimensi realita, artinya nilai-nilai dasar yang tercantum di ideologi tersebut. 2. Dimensi idealisme, artinya kualitas ideologi yang tercantum dalam nilai dasar tersebut. Yang ketiga, dimensi fleksibilitas, artinya kemampuan ideologi dalam mempengaruhi dan menyesuaikannya diri dengan perkembangan masyarakat. Materi keempat, Pancasila sebagai pengembangan ilmu. Sebagai sistem filsafat, Pancasila memiliki unsur-unsur keilmuan yang terdiri dari ontologi, epistemologi, dan aksiologi sebagai satu kesatuan yang utuh dan menyeluruh atau simultan. Yang dimaksud dengan ontologi adalah ilmu hakikat yang menyelidiki alam nyata ini dan bagaimana keadaannya sebenarnya. Epistemologi adalah ilmu yang membahas secara mendalam segenap proses penyusunan pengetahuan yang benar, sedangkan aksiologi adalah ilmu pengetahuan yang menyelidiki hakikat nilai yang ditinjau dari sudut kefilsafatan. Pancasila pada hakikatnya merupakan tatanan nilai kehidupan yang sudah melembaga dalam cipta, rasa, karsa, dan karya Indonesia yang sekaligus menjadi kepribadian dan karakteristik masyarakat bangsa Indonesia yang harus senantiasa dipelihara, dikembangkan, dan dilestarikan oleh insan Indonesia sendiri. Pancasila bukan merupakan sesuatu yang ada di luar diri pribadi insan Indonesia atau eksternal. Dengan demikian, aktualisasi perilaku kehidupan insan Indonesia
bukan karena Pancasila sebagai alat untuk melaksanakan sila-sila Pancasila, melainkan karena Pancasila sudah ada dalam diri insan Indonesia, sehingga nilai-nilai sila-sila Pancasila tampil melalui sikap dan perilaku setiap insan Indonesia. Pancasila merupakan jiwa dan kepribadian bangsa Indonesia atau internal. Materi kelima, Pancasila sebagai sistem filsafat. Pancasila sebagai sistem filsafat adalah suatu dasar negara serta falsafah bangsa dan negara Republik Indonesia yang terdiri atas 5 sila, yaitu ketuhanan yang maha esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan, perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pancasila sebagai sistem filsafat bertitik tolak dari teori-teori filsafat dan memenuhi ciri-ciri berpikir kefilsafatan. Sementara itu, Pancasila sebagai sistem filsafat juga memiliki fungsi dan peranan sebagai pedoman dan pegangan dalam sikap, tingkah laku, dan perbuatan. Oleh karena itu, Pancasila sebagai sistem filsafat memiliki ciri khas yang berbeda dengan sistem-sistem filsafat lainnya. Setiap sila dalam Pancasila tidak dapat berdiri sendiri dan tidak saling bertentangan. Pancasila sebagai sistem filsafat juga merupakan kesatuan bagian-bagian yang disusun secara hierarkis. Sebagai sistem filsafat, Pancasila juga berarti fleksi kritis dan rasional sebagai dasar negara dan kenyataan budaya bangsa dengan tujuan mendapatkan pokok-pokok pengertiannya yang mendasar dan menyeluruh. Materi ke-6, Pancasila sebagai sistem etika. Etika Pancasila adalah cabang filsafat yang dijabarkan dari sila-sila Pancasila untuk mengatur perilaku kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di Indonesia. Oleh karena itu, dalam etika Pancasila terkandung nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Kelima, nilai tersebut membentuk perilaku manusia Indonesia dalam semua aspek kehidupan. Pancasila sebagai sistem etika adalah segala gerak-gerik perilaku secara individu, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang telah diatur dalam Pancasila. Dalam etika Pancasila tersebut terkandung nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Contoh, konsekuensi Pancasila sebagai sistem etika adalah bagaimana kita bertetangga dengan baik, terdorongnya rasa saling menghormati akan perbedaan agama yang ada, bagaimana cara memperlakukan orang dengan baik dan sopan. Materi ke-7 yaitu yang terakhir, Pancasila sebagai budaya lokal. Budaya lokal adalah nilai-nilai lokal budidaya masyarakat suatu daerah yang terbentuk secara resmi dan diperoleh melalui proses belajar dari waktu ke waktu. Budaya lokal dapat berupa hasil seni, tradisi, pola pikir, atau hukum adat. Indonesia terdiri dari atas 33 provinsi, karena itu memiliki banyak kekayaan budaya. Pancasila sebagai manifestasi dari kebudayaan dapat melahirkan resepsi yang positif bahwa nilai-nilai memang hidup dan berkembang dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Oleh karena itu, kebudayaan merupakan embrio lahirnya Pancasila sudah seharusnya diseminasikan melalui berbagai kajian-kajian ilmiah. Pancasila dan kebudayaan bisa dikatakan sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Kebudayaan harus berlandaskan Pancasila karena Pancasila adalah aspek dari segala aspek yang menjadi dasar kebudayaan. Sedangkan Pancasila berakar dari kebudayaan. Alasan mengapa Pancasila berakar dari kebudayaan adalah karena dalam Pancasila terkandung nilai kebudayaan, di mana nilai tersebut adalah nilai tertinggi dalam persatuan bangsa yang tercantum pada Pancasila, tepatnya pada sila ketiga. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Saya cukupkan sekian dari materi 1 sampai ke 7. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.